Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idza ta'allama wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata al-khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang maf'ul lahu dan seterusnya. Qala al-musannif babul maf'ul min ajlihi. Maf'ul min ajlihi itu juga diberi nama dengan maf'ul lahu atau maf'ul li ajli. Maf'ul lahu, maf'ul min ajli dan maf'ul li ajli. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahu qawlika qama Zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aqulu al-maf'ulu min ajli wa yuqalu al-maf'ulu li ajli wal maf'ulu lahu wa huwa fi istilahin nuhat ibaratun an al-ismil mansubi alladhi yuzkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Al-ism di situ maksudnya bisa isim sharih, bisa isim muawwal. Tapi maksud isim di situ khusus untuk masdar. Dia bisa masdar sharih, bisa masdar muawwal. Kemudian i'rabnya dia mansub. Kemudian kenapa dia disebutkan? Dia disebutkan karena adanya illah, karena adanya alasan. Alasannya apa? Bayanan li sababi wuqu'il fi'l. Alasannya untuk menjelaskan sebab atau menjelaskan illah terjadinya sebuah fi'il. Wa qauluna al-ismu yashmalu as-sariha wal muawwal bihi. Kemudian wala budda fil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu min an yajtami'a fihi khamsatu umur. Ini syarat-syaratnya. Yang pertama an yakuna masdaran, dia harus sebuah masdar. Kemudian an yakuna qalbiyan, dan dia harus masdar qalbi. Apa maksudnya? Wa ma'na qawlihi qalbiyan alla yakuna dalan ala amalin min a'malil jawarih kal yaddi wal lisan. Ya, mislu qira'atan, enggak mislu qira'atin wa darbin. Qira'atin wa darbin ini contoh yang bukan qalbi. Ya, contoh yang bukan qalbi. Masdar qalbi itu maksudnya apa? Masdar qalbi itu maksudnya yang melakukan masdar itu adalah hati, bukan amal jawarih. Qira'ah misalnya, qira'ah yang melakukan adalah lisan. Ya, dan lisan itu jawarih. Karena dia salah satu anggota tubuh, maka qira'ah itu bukan dikatakan masdar qalbi. Ya. Darab yang melakukan tangan. Tangan itu jawarih. Nah, karena dia jawarih berarti bukan qalbi. Ya. Misalnya, qama Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan itu bukan perbuatan kaki. Meskipun yang berdiri itu dengan kaki, tapi ijlalan bukan perbuatan kaki, tapi perbuatan hati. Ya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Ya. Kemudian qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, mengharapkan. Harapan itu kan perbuatan hati. Ya. Itu yang syarat yang kedua. Syarat yang ketiga an yakuna illatan lima qablahu. Dia harus menjadi illah. Dia harus menjadi alasan. Qama Zaidun. Kita boleh nanya, kenapa Zaid berdiri? Jawabannya ijlalan. Karena dia menghormati, karena dia mengagungkan. Ya, li amrin. Kemudian an yakuna muttahidan ma'amilihi fil waqti. Ya. Masdar itu dia harus satu zaman dengan amilnya. Apa maksudnya? Ketika kita bilang qama Zaidun ijlalan ya li amrin. Ijlal di sini mansub, ya kan? Setiap mansub pasti ada yang menasabkan. Yang menasabkan ijlal amilnya adalah qama.
Ya. Qama ini punya waktu, yaitu waktunya fil madhi. Ya, madhi. Nah, maka ijlalan waktunya harus sama dengan waktu qama. Ya, kita nggak boleh bilang qama Zaidun ijlalan li amrin ghadan. Qamanya hari ini, ijlalnya ghadan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia tidak mutahid fil waktu. Jadi ijlalnya itu harus ketika dia berdiri. Ya. Kenapa? Karena dia jadi sebab. Ya, sebab dan musabab. Ya. Kemudian yang kelima, an yattahida ma'amilihi fil fa'il. Ya. Di sini qama amilnya Zaid. Ya. Ijlal itu fa'ilnya Zaid juga. Ya. Yang melakukan penghormatan siapa? Si Zaid juga. Yang berdiri siapa? Si Zaid juga. Ya. Kita nggak boleh bilang ya, ataituka ya, mahabbata Zaidin laka misalnya. Ya. Saya mendatangimu karena kecintaan Zaid kepadamu. Nih. Ya kan? Ini anta itu kah failnya anta. Ya. Mahabbah failnya si Zaid. Ya. Berarti dia failnya berbeda. Ya. Kalau failnya berbeda maka dia tidak bisa jadi maf'ul li ajli. Ya. Dia tidak bisa maf'ul li ajli. Ya. Kalau kehilangan surut maka harus ditambah dengan lam. Jadi kita bilangnya ataituka limahabbati Zaidin laka. Ya, wajib didatangkan dengan lam, tidak boleh mansub ala annahu maf'ulun lahu. Nah, jadi itu 5 syarat. 5 syarat sebuah masdar itu dikatakan maf'ul li ajli. Ya, yang pertama dia harus masdar, yang kedua masdarnya harus qalbiyan, kemudian yang ketiga dia menunjukkan adanya sebab atau illah, yang keempat dia satu waktu dengan amilnya, kemudian yang kelima dia sama failnya sama. Ya. Satu waktu dengan amilnya dan failnya harus sama. Ya. Wa misalul ismil mustajmi'i li hadhihi syurut. Ya, contoh isim yang memenuhi semua syarat ini. Ta'diban min qawlihi darabtu ibni ta'diban. Ya. Ta'diban masdar dan dia masdar qalbi. Ya. Dia masdar qalbi karena memukul itu tergantung niat kita. Ya kan? Memukul itu tergantung niat kita. Ya. Darabtu ibni ta'diban. Ta'diban itu masdar, kemudian dia masdar qalbi. Fa'ilnya sama. Ta'diban, yang dimaksud dengan ta'diban ana, ya sama dengan fa'ilnya. Kemudian waktunya juga sama. Kemudian ta'diban itu jadi illah. Kenapa dia memukul anaknya? Fa'innahu masdarun wa huwa qalbiyun li'annahu laisa min a'malil jawarih wa huwa illatun lid-darbi wa muttahidun ma'a darabtu fi zaman wa fil fa'ili aidan. Ya. Wa kullu ismin istawfa hadhihi syuruta jaza fihi amrani. Semua isim yang memenuhi syarat ini boleh kita mengerobkan dengan 2 hal. Yang pertama an-nas, kemudian yang kedua al-jarru biharfin min hurufil jar adalah ala ta'lil kalam. Jadi kita boleh bilang darabtu ibni ta'diban. Ya, berarti ta'diban maf'ul li ajli. Atau kita boleh bilang darabtu ibni lit ta'dib. Ya. Lit ta'dib bukan maf'ul li ajli lagi tapi jar dan majrur. Ya. Jar dan majrur. Ya. Wa alam anna lil ismi alladhi yaqa'u maf'ulan lahu salasu halatin. Ya. An yakuna muqtarinan bi al. Kemudian an yakuna mudhafan, an yakuna mujarradan min al wa min al idhafah. Ya. Yang jadi maf'ul li ajli itu bisa 3 hal. Dia bisa pakai alif lam, bisa tidak pakai alif lam. Kita boleh bilang darabtu ibni ta'diban atau darabtu ibni at-ta'diba. Ya, itu kalau dia pakai alif lam atau tidak pakai alif lam atau mudhaf. Ya. Nah, di antara 3 hal ini
kalau misalnya dia pakai alif lam, maka yang seringnya pakai menggunakan lam. Jadi darabtu ibni lit ta'dib. Ya, bukan dinasabkan at-ta'diba. Tapi boleh dinasabkan karena syaratnya terpenuhi. Cuman yang lebih sering dia pakai huruf jar. Ya. Tadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia pakai al. Ya, kita boleh bilang darabtu ibni ya at-ta'diba. Ya. Pakai nasab atau lit ta'dib ditambah dengan lam. Ya. Lit ta'dib. Ya. Nah, kalau dia pakai alif lam, yang lebih sering adalah dengan menggunakan lamul jar. Ya, ini lebih sering, ini al-ghalib. Ya. Berarti ini juga boleh, tapi ini al-ghalib. Atau dia tidak pakai alif lam. Ya. Darabtu ibni ta'diban. Ya. Boleh juga li ta'dibin. Ya. Ya. Li ta'dibin. Tapi yang lebih sering al-ghalibnya dia tidak pakai alif lam dan mansub. Ya, mansubnya sebagai maf'ul li ajli. Ini juga sebagai maf'ul li ajli, tapi ghalibnya menggunakan alif lam. Ya, tapi ini boleh. Ya. Oke, kita baca dulu. Wa fi jami'i hadhil ahwal yajuzu fihi an-nasbu wal jarru biharfi jar. Illa annahu qad yatarajjahu ahadul wajhaini wa qad yastawiyani fil jawaz. Ya. Fa in kana muqtarinan bi al. Kalau dia muqtarin bi al, fal aktsaru fihi an yujarra biharfi jarrin dalin ala ta'lil. Nahu darabtu ibni lit ta'dib. Wa yaqillu nasbuhu, lebih sedikit kalau kita bilang darabtu ibni at-ta'diba. Ya, darabtu ibni at-ta'diba. Wa in kana mudhafan jaza jawazan mustawiyan. Kalau dia mudhaf maka boleh, dan bolehnya sama. An yujarra bil harfi wa an yunsaba. Nahu zurtuka mahabbata adabika atau zurtuka li mahabbati adabi. Dua-duanya sama. Ya, boleh dua-duanya. Wa in kana mujarradan min al wa min al idhafah fal aktsar fihi an yunsaba. Nahu qumtu ijlalan lil ustaz wa yaqillu jarruhu bil harfi. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini maf'ul li ajli. Nah, jadi yang perlu diperhatikan di maf'ul li ajli itu syaratnya. Ya, 5 syarat tadi. Yang pertama masdar, yang kedua qalbi, yang ketiga dia sebagai illah. Yang keempat harus sama fa'ilnya, yang kelima harus sama waktunya, zamannya. Ya. Kemudian yang menjadi maf'ul li ajli itu bisa muqtarinan bi'al atau ghairu muqtarinin bi'al atau bisa juga menjadi mudhaf. Ya. Kalau dia muqtarinan bi'al, maka lebih seringnya menggunakan lam. Darabtu ibni lit ta'dib. Tapi boleh kita bilang darabtu ibni at-ta'diba. Ya, cuman jarang. Kemudian kalau dia ghairu muqtarin bi'al, lebih sering nasab. Darabtu ibni ta'diban. Tapi boleh juga kita bilang darabtu ibni li ta'dibin. Ya. Cuman yang li ta'dib jarang. Nah. Kemudian kalau dia mudhaf, ya, kita boleh bilang dua-duanya dan dua-duanya sama-sama sering digunakan. Kita boleh bilang zurtuka mahabbata adabika atau zurtuka li mahabbati adabika. Oke, sampai sini ada pertanyaan maf'ul li ajli? Ya. Ya, Allah alam nggak pernah disebutkan. Ya, Allah alam nggak pernah apa ini. Ayatuna illatan itu dia menjadi sebab. Ya. Misalnya kita bilang qama Zaidun ijlalan. Ijlalan itu kan menghormati. Nah, menghormati itu jadi sebab si Zaid berdiri. Ya, jadi sebab si Zaid berdiri itu ayatuna illatan. Maksudnya masdar qalbi itu jadi ilah fi'il yang terjadi sebelumnya. Ya.
Ada pertanyaan lagi? Maf'ul ajli? Gimana? Cerna dulu. Apa? Nggak ada tambah, nggak ada. Nggak ada. Cukup. Berarti udah oke nih. Hah? Udah oke. Udah cukup. Nanti kita perbanyak di bab idhofah aja. Karena idhofah itu sering. Apa? Enggak, dia ditambah dengan lam. Atau itu kah lima habbati zaidin. Jadi jarul majrur aja. Ya kalau nggak pakai Enggak boleh. Kayak itu kita mencontohkan contoh yang salah. nggak jadi apa yang salah itu? Apa? Yang salah itu jadi apa? Enggak jadi apa-apa karena dia salah. Ya, kita mencontohkan dia salah. Kalau mau benar ditambah dengan lam. Ya. Kan tadi ijlalan kamilah kamu kan yang mana sukai? Yang mana? Ijlalan ya. Terus ijlal itu fa'il zaid. Fa'il fil makna. Yang melakukan ijlal. Kan ijlal itu fi'il qalbi. Fi'il qalbi pasti ada yang melakukan di makna. Yang melakukannya si zaid. Kalau untuk keadiban, fa'il keadibannya tuh itu. Tetapi ada fiil yang antara kalbi sama jawari itu yang bingung bedain kan? Apa? Yang mubham antara nentuinnya fiil antara dia jawari sama kalbi dan yang kira-kira itu. Apa udah jelas semua fiil? Udah jelas. Jelas semua ya? Qalbi itu perbuatan hati. Jawari itu yang dilakukan oleh anggota badan. Kalau seandainya dia bacanya di dalam hati, gimana itu bentuknya kolbi atau jawari? Jawari. Jawari itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya apa namanya? Membaca dalam hati itu sebenarnya fi'ilnya tuh fi'il membaca. Ya, fi'il membaca tuh sebenarnya amal lisan. Ya. Membaca dalam hati. Membaca itu harus ada saut. Harus ada saut. Kalau dalam hati itu geritik hati sebenarnya. Geritik hati meskipun seakan-akan membaca. Meskipun nanti syarat yang kedua, masdar talbiyah itu ada khilaf. Ada sebagian ulama yang mengitlaqkan. Ya, nggak mesti qalbi. Yang penting dia masdar dan jadi sabab. Ya. Tapi ini pendapat yang masyhur. Pendapat masyhur dia harus qalbi. Yang harus ditambahkan? Di mana? Di mahabbah. Karena kehilangan syarat tadi. Jadi kalau pengen, kan sesuatu itu ada syarat. Setiap hilang syaratnya, maka dia tidak bisa menjadi maf'ul li ajli. Karena kehilangan syaratnya. Kalau dia nggak bisa jadi maf'ul li ajli, terpaksa ditambahkan lam. Lam yang menunjukkan makna illah. Dia kehilangan syarat. Antum nanya yang mana? Syarat failnya beda. Anta ituka, anta failnya anta, mahabbah failnya zaid.
Oke, mana ada pertanyaan? Harus baca. Nanti yang ini kalau terbaik membangun apa? Yang mana? Ya, kata itu kakak 5 habat itu mereka itu udah benar waktu lagi itu. Enggak, jangan majrur aja, tapi kalimatnya benar. Kalau hilang harga Dia bukan jadi maf'ul lagi. Ya, tapi dia jadi jar majrur. Oh iya. Yang contoh di buku ini juga sama. Ya, itu mahabbahnya sama. Mahabbahnya dari dia. Mana contohnya? Oke. Zurtuka mahabbata adabika. Asalnya adalah zurtuka mahabbati adabak. Yang mencintai ana juga. Ya. Zurtuka mahabbata adabika. Yang ziarah siapa? Ana. Yang mahabbah siapa? Ana juga. Berarti failnya sama. Maka dia bisa jadi maf'ul ya jadi. Apa? Kalau yang jar? Kalau yang jar biasa. Biasa ya berarti ya. 5 habatnya ada di kan. Oke. Kemudian mansubat yang terakhir. Babul maf'ul ma. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yulkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Maf'ul ma'ah itu adalah isim dan dia cuman bisa isim sharih. Al-mansubu alladhi yulkaru, isim mansub yang disebutkan li bayani man fu'ila ma'ahul fi'l. Man fu'ila man sahaba. Untuk menjelaskan man sahaba ma'ahul fi'l, dengan siapa fi'il itu kita lakukan, dengan siapa fi'il itu bersama ketika kita melakukannya. Makanya dikatakan maf'ul ma'ah. Ya. Ya. Diabin aja ditambahin al ismul mansubu alladzi yuzkaru ba'dal waw. Harus ada ba'dal waw. Karena kalau ba'da ma'ah dia bukan jadi maf'ul ma'ah lagi. Ya. Karena kalau ma'ah bukan maf'ul ma'ah. Ya. Yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'l. Nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha, ya, wastawal ma'u wal hasyabata. Ya. Ini udah ya. Ja'a Tadi yang apa? Maf'ul bil ajli itu ajli yang kan ada ismnya itu masdarnya yang sore dia mengawal atau ya. kalau yang mengawal Tinggal diganti ibtigha an yabtaghi. Misalnya ya, an yabtaghi. Ja'al amiru wal jaisha istawa Ja'al amiru wal jaisha. Ya. Di sini jaisha dia mansub. Ya. Mansubnya sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Berarti wawnya waw ma'iyah. Ya. Apa maksud maknanya? Maksud maknanya adalah raja telah datang, si jais itu sudah berbaris. Ya, jadi jaisnya udah nunggu duluan berbaris, kemudian raja datang. Itu maknanya ja'al amiru wal jaisha. Ya, raja datang, jaisnya sudah berbaris. Ya, sudah diam duluan. Ya. Kemudian kita boleh juga menjadikan waw di sini waw atof. Ya. Wal jaisha tidak lagi wal jaisha tapi wal jaisu. Kalau seperti ini berarti amir dan rajanya sama-sama datang ke tempat bareng-bareng. Ya.
Kalau yang wal jaisa, jaisnya sudah datang duluan, kemudian dia berdiam, kemudian raja datang. Ya, ja'al amiru wal jaisa. Ya, dia jadi maf'ul ma'. Tapi kalau wawnya waw ataf, ya, ja'al amiru wal jaisu berarti raja dan para tentaranya tuh sudah datang. Berarti datangnya bareng-bareng. Nah, bisa bedakan antara waw ataf dan waw ma'iyah? Ya. Berarti apa? Berarti kalau yang pertama bedanya, kalau dia waw ma'iyah, wawul ma'iyah itu dia adamu al-ishtirak ya, fil hukmi ya. Yang dihukumi datang cuma amir ya. Si jais enggak, jaisnya diam aja ya, dia berada di tempat. Tapi kalau dia waw ataf ya, itu adanya al-ishtirak ya fil hukmi ya. Nah, ini contoh yang wawnya bisa waw ma'iyah, bisa juga waw ataf. Maksudnya apa? Yang setelah waw bisa dihukumi istirak, bisa dihukumi adamul istirak. Kalau istirak dia jadi fa'il, kalau adamul istirak dia jadi maf'ul ma'. Ya. Kemudian istawal ma'u wal hasyabata. Ini contoh yang wajib adamul istirak. Ya. Apa makna istawal ma'u wal hasyabah? Apa maknanya? Apa? Istawa apa artinya? Istawa artinya irtafa'a. Nah, istawa maknanya irtafa'a. Al-khasabah di sini maksudnya bukan kayu tapi al-mi'yar. Ya, kayu yang dijadikan ukuran. Maksudnya gini. Ya, ini ada kayu. Misalnya kayu itu ukurannya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, nggak ada lagi, karena udah coba semua spidol. Habis. Ini. Yang merah kelihatan nggak? Oke. Ini al-hasyabah itu ada ukurannya ya. Ketika kita bilang istawal ma wal hasyabah, maksudnya adalah air itu naik sampai sini. Hasyabahnya diam aja. Ya, yang naik cuman airnya. Ya, bukan hasyabah itu mengapung di atas air, bukan. Tapi maksudnya air itu naik sampai ukuran hasyabah. Itu maksudnya istawal ma. Jadi hasyabahnya diam aja. Makanya kita tidak boleh adanya istirak di sini. Di sini hukumnya adamul istirak. Contohnya sama dengan ketika kita bilang sirtu wanila. Niunya nggak jalan. Yang jalan kita aja. Ya. Ya. Lupa. Kan ini kan fa'il urutannya kan selalu. Ya. Kalau kira-kira dibalik kita Kita bilang warjai saja al amir gitu. Boleh aja. Ya. Yang penting dia digabung sama wawnya. Wani lasir tuh. Ya, wani lasir tuh. Apa? Maknanya dengan ma'a sama, tapi kalau ma'a dia bukan jadi maf'ul min ajlih lagi. Ya. Makanya tadi harus dibilang apa? Ba'dal waw. Isimnya jatuh setelah waw li bayan. Kalau pakai ma'a, wawnya bisa diartikan ma'a. Ya, ja'al amiru ma'al jais, tapi ma'anya bukan jadi jar dan majrur lagi. Ya. Kita bilang saya sirtu ma'an nil. Ya. Bukan penggunaan maknanya. Maknanya sama dengan ma'a. Ya. Ambilnya fiilnya atau wawnya? Ambilnya fiilnya. Ya. Artinya bapak. Bisa. Jadi
maf'ul yang itu harus bapak ya Ustaz. Udah di tempat gitu. Jadi nggak Ya, pernah gerak. dia nggak ikut melakukan fi'il. Oh, Kalau fi'ilnya sirtu dia nggak ikut jalan. Dan fi'il yang sebelumnya itu bisa fi'il, bisa juga yang syibah dengan fi'il. Kita boleh bilang misalnya ya, Zaidun hadirun ya, wal misbaha misalnya. Ya. Kita boleh, ini hadirun kan bukan fi'il. Ya, dia jadi khabar. Ya, tapi dia isim fa'il yang beramal amal fi'il. Wal misbaha dia jadi maf'ul ma'ah. Ya, apa yang memasukkan bukan wawunya, tapi yang memasukkan adalah ya, hadirnya. Berarti hasil batu juga istawa atau yang menasuk. Ya, yang menasabkan istawanya. Yang menasabkan fi'il yang merofakkan fa'il. Ya, Tadi kan itu yang ja'al amiru wal jaisa. Dia si amir itu kan datang. Nah jaisa itu kan sudah di tempat, Ya. sudah berbaris. Nah kalau bisa diartikan seperti itu, sedangkan mafhum kita itu yang namanya berbarengan, serta itu kan berarti dia bareng. itu atau menerjemahkan barang itu sebagai barang secara lugawi. Ini kan ma'anya ma'a yang istilahi. Iya kan? Ya, dan apa namanya? Misalnya menjelaskan di awal maksud waw ma'iyah itu apa? Ya. Dia ada mul istiraq fil hukmi, tapi membersamai. Cuman ada mul istiraq fil hukmi. Ya. Si fi'il sama nggak? Sama dengan manusia. Sama. terjemahan yang enak. Satu wanita itu kalau diterjemahkan gimana? Kalau bisa Keberjalan. Bisa di Di samping itu. bahasa Indonesia susah mencari terjemahan jadinya. Man fu'ila. Man di situ apa namanya? Enggak mesti orang. Ya, man di situ masuk juga ghairu aqil. Ya. Berarti dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sesuatu yang bersampingan ketika fi'il itu dilakukan. Ya. Ketika kita bilang ja'a al-amiru, nah, amir itu datang wal jaisha. Jais itu ada di sampingnya. Begitu. Atau sirtu wal azhar syarif. Kita berjalan, di samping kita ada azhar syarif. Ya. Oke, kita baca syarahnya dulu. Aqulu al-maf'ulu ma'ahu 'inda an-nuhat huwal ismul fadlatu al-mansubu bil fi'li. Nih, dia adalah isim fadlah yang mansub dengan fi'il au ma fihi ma'nal fi'li wa hurufuhu, atau yang sesuai dengan makna fi'il, adalah ala zatil lati waqa'al fi'li bi musahabatiha, yang menunjukkan ya, kepada zat yang fi'il itu terjadi ya bi musahabatiha, karena musahabah dengan maf'ul ma'ah tadi. Musahabah itu nggak mesti sama-sama melakukan. Ya, musahabah itu yang penting dia ada di samping. Ya, ketika kita bilang sirtu, saya berjalan. Ya, saya berjalan, di samping saya ada azhar asyarif. Ya, itu musahabah juga namanya. Meskipun tidak sama-sama berjalan. Ya. Al-masbuqu biwawin tufidul ma'iyah nassan, yang harus didahului oleh waw. Ya, tufidul ma'iyah nassan. Maka kalau wawnya diganti ma'ah bukan maf'ul ma'ah lagi. Oke, qauluna al-ismu yashmalul mufrada wal musanna wal jam'a wal mudzakkara wal muannas wal muradu bihi ismus sarihu al-ismu sarihu dunal muawwal.
Wa kharaja anhu al-fi'lu wal harfu wal jumlah. Maka maf'ul ma'ah itu tidak bisa fi'il, tidak bisa huruf, tidak bisa jumlah. Dia harus isim sharih. Ya. Wa qauluna al-fadlatu kharaja bihil umdah. Nahu ishtaraka Zaidun wa Amrun. Amrun di sana umdah. Kenapa? Karena dia Atof. Ya, atof kepada fa'il itu fi hukmil fa'il. Wa qauluna al-mansubu bil fi'li aw ma fi ma'na al-fi'li wa hurufuhu yadullu ala anna al-amila fil maf'uli ma'ahu ala darbain. Amil dalam maf'ul ma'ah itu ada dua. Yang pertama fi'il. Contohnya hadaral amiru wal jaisha. Berarti yang hadara fi'il madhi, al-amiru fa'il, wal jaisha al-waw wal ma'iyah, wal jaisha maf'ulun ma'ah. Ya, mansubun. Apa yang menasabkan? Mansubun bi hadara. Yang menasabkan adalah hadara wa alamatun nasbihi al-fathah. Kemudian yang kedua, al-ismu dalu ala ma'nal fi'il al-mustamilu ala hurufihi. Kasmil fa'il fi nahwi al-amiru hadirun wal jaisha. Wawnya waw ma'iyah, wal jaisha maf'ulun ma'ah, mansubun. Mansubnya dengan apa? Mansubun bi hadirun. Ya, mansub dengan hadirun. Hadirun bukan fi'il tapi dia isim fa'il. Ya. Wa qauluna al-masbuqu bi wawin hiya nassun fid dilalati 'alal ma'iyah yakhruju bihi al-ismul masbuqu bi wawin laisa nassan fid dilalati 'alal ma'iyah nahu hadara Muhammadun wa Khalidun. Ya, di sana wawnya waw ataf. Kemudian i'lam annal maf'ula ma'ah 'ala naw'aini ma yata'ayyanu nasbuhu 'ala annahu maf'ulun ma'ah. Yang pertama, yang pasti dia harus menjadi maf'ul ma'ah. Berarti selalu adamu istirakil hukum. Ya, selalu tidak bisa hukumnya digabungkan. Yang kedua, ma yajuzu nasbuhu 'ala dzalik wa itba'uhu lima qablahu fi i'rabihi ma'tufan alaihi. Yang kedua, maf'ul ma'ah yang boleh dia jadi nasab sebagai maf'ul ma'ah dan boleh dia itba' sebagai ataf. Sebagai ataf. Amma nau'ul awal fa mahalluhu idza lam yasih tasyriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi. Nah, yang pertama, kalau tempatnya kalau yang kedua itu tidak boleh diikutkan setelah waw dengan hukum yang sebelumnya. Contohnya ana sa'irun wal jabala. Ya. Kita nggak bisa bilang ana sa'irun wal jabalu sa'irun, nggak bisa. Ya. Atau nahu zakartu wal misbah. Kita nggak bisa bilang zakartu wal misbahu yadhkur. Nah, nggak bisa. Ya. Fa innal jabala la yasihu tasyrikuhu lil mutakallimi fi sayr. Gunung itu tidak bisa diikutkan dengan mutakallim dalam hal sama-sama berjalan. Wa kadzalikal misbah la yasihu tasyrikuhu lil mutakallim fil mudzakarah. Ya, kalau misbah ikut mudzakarah dia lebih cerdas. Ya, karena dia nggak berkedip. Ya. Wa qad mathala al-mu'allif li hadzal naw'i bi qawlihi istawal ma'u wal hasyabah. Nah, contoh musannif istawal ma'u wal hasyabah itu adalah contoh maf'ul ma'ah yang dia tidak boleh istirak. Ya, ada mul istirak. Wa amma nau'us tsani fa mahalluhu idza sahha tasyriku ma ba'dal waw lima qablaha. Yang kedua, kalau yang setelah waw itu boleh digabungkan dalam hukum terhadap yang sebelum waw. Contohnya hadara Aliyun wa Muhammadun. Fa innahu yajuzu nasbu Muhammadin ala annahu maf'ulun ma'ah. Kita boleh bilang hadara Aliyun wa Muhammadan. Ya, berarti Muhammadin enggak ikut datang. Ya. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu ma'tufun ala Ali li'anna Muhammadan yajuzu ishtirakuhu ma'a Aliin fil hudur. Wa qad massala al-mu'allif li hadzal naw'i bi qawlihi ja'al amiru wal jaisha atau wal jaishu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, saya simpulkan ya. Maf'ul ma'ah itu isim sharih. Ya, isim sharih. Dan dia bukan masdar, dia isim sharih. Ya. Isim sharih bukan masdar muawwal.
yang disebutkan setelah waw. Wawnya yang bermakna ma'a, bukan waw ataf. Kemudian dia mansub. Yang menasabkannya bukan huruf waw. Ya, tapi yang menasabkannya adalah fi'il. Ya. Kalau kita bilang misalnya ya, la ta'kulis samaka wa tashraba. Ya. Wa tashrabal laban. Ya. Wawnya waw ma'iyah. Ya. Tapi tashraba bukan maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia fi'il. Syaratnya maf'ul ma'ah adalah isim. Ya, isim sharif. Ya. Kalau wasyur balaban Apa? wasyur balaban berarti dia ikut juga. Kalau dia wasul balaban bisa karena dia isim. Ya. Oke. Kemudian amil dari maf'ul ma'ah adalah fi'il yang sebelumnya atau syibhul fi'il. Jadi kita boleh bilang sirtu wan nila, kita boleh bilang ana sa'irun wan nila. Kemudian maf'ul ma'ah itu ada dua jenis. Ada yang dia boleh istirak fil hukmi, ada yang dia adamul istirak fil hukmi. Yang adamul istirak fil hukmi kalau dia tidak boleh sama sekali hukumnya sama. Tidak boleh sama-sama. Misalnya kita bilang sirtu wal azhar syarif. Azhar itu tidak bisa dihukumi sama-sama berjalan dengan mutakallim. Ya. Nah, itu adalah bagian yang adamul istirak, tidak boleh ada istirak. Kemudian yang kedua, jenis yang boleh ada istirak. Kalau dia boleh ada istirak, kita boleh milih. Boleh dijadikan maf'ul ma'ah, boleh dijadikan waw ataf. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Menerjemahkannya? Tadi udah ditanya. Berarti kalau yang hadara Muhammadun wa Khalidun itu atau Ya. Muhammad sama Khalid hadir. Tapi kalau hadara Muhammadun wa Khalid dan si Khalid nggak hadir itu. Si Khalid itu ada ketika si ini datang. Oh, si Khalid udah nyampe duluan. Ya, dia ketika dia datang, Khalid ada. Oh. Kemudian di matannya wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa ismu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at wa kadzalika tawabi' faqad taqaddama dzikruhuma. Ya. Lalu kata syarih wa minal mansubati ismu inna wa akhawatiha wa khabaru kana wa akhawatiha wa tabi'ul mansub wa qad taqaddama bayanu dzalika fi abwabihi fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu. Ya Rabb. Sampai sini selesai pembahasan mansubat. Ada pertanyaan? Ya. Apa? Apa? Di munada. Oke. Ya. Kalau misalnya ada alam tapi selain itu bukan Alam murakab selain itu selain idhofah contohnya balabak. Iya kan? Ya ba'labakku. Balabak kan? Ya ba'labakku. kalau misalnya tadi lain wasfi sama bisa itu Dia bukan idhofah tapi wasfi gitu. Tetap ini ya rajulul alimu. Ya, dia dihukumi mufrad. Ya. Beda kalau gini misalnya. Ya. Kalau misalnya kita bilang ya. Ya Zaidu. Ya. Kemudian ya.
Ini kita baca sahibnya apa? Sahibah atau sahibu? Ya. Ya Zaidu sahiba amrin. Ya. Sahibah bacanya. Ya. Karena dia mengikuti mahal Zaid. Ya, Zaid dia munada. Sahibah apa namanya seperti munada. Kalau dihapus Zaidnya jadinya ya sahibah amrin. Ya. Berarti sebenarnya kalau mau nentuin sahibah dihapus dulu Zaidnya gitu. Ditakdirkan dihapus. Ya, ditakdirkan dihapus. Ini kalau dia apa namanya? Sahibah jadi naat dari Zaid. Ya. Kan Zaid ini bukan marfu. Dia mabni. Ya. Ya mabni munada. Kemudian sahibah nggak mungkin jadi mabni karena dia munada yang mudhaf. Munada yang mudhaf dia hukumnya nasab. Berarti ya Zaidu sahibah amrin. Ya. Kalau ya ayyuha kemarin ya ayyuha Muzammilu. ya al-muzammilu misalnya. Ya. Di sini munadanya ayun. Nih, ayun munada dia mabniun ala dham. Haknya harfu tanbih. Harfu tanbih. Ya. Al-muzammilu itu sifat dari ayun. Ya, sifat dari ayun. Ya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya-nya munada, ayun ayanya harfu nida. Ayun munada mabniun ala dham. Ha harfu tanbih. Ya. An-nabiyyu sifatun li ayun. Ya. Itu sahib dulu sifat dulu. Yang mana? Sahib. Ya, ini sifat tadi saya. Kalau itu enggak Apa? Enggak wajib juga. Maksudnya? bukan Mila gitu harusnya. Karena ayunnya nggak masuk. Ya, ayun ini dia beda. Ayun itu dia nggak mabdi. Oh. Ya, Ayun ya lagi. meskipun ya ayun tuh nggak mabdi. Karena dia kan kita belajar di ayun. Oh iya. Dia orang al-hasabi gitu. Iya, ya orang malah hasabi. Di sini dia dihukumi hukum rafa. Ada wajib nasab sama ada isim nasab. Apa? Kalau di bagian itu ada yang wajib nasab sama ada isim nasbi. Yang mana? Di bagian sini. Enggak, apanya? Antum bahas apa? Apa namanya maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah. Itu naunya ada dua kan. Ada wajib nasab, ada juga yang jaiz nasbi. Itu masih yang jaiz nasbi gimana? Jaiz tasbih yang pakai ini, yang boleh istirak. Berarti nggak harus nasab. Nggak harus nasab. Tapi kalau dia istirak bukan makna maf'ul ma'ah lagi. Ya, misalnya ja'al amiru wal jaisa atau wal jaisi. Kemudian kalau ya abadi, ya, kan ada sering Ya abadi. ya abadi. Ya. Ya abadi ini ada 10 pendapat. Tapi yang paling mudah taknya ini pengganti ya abi. Taknya pengganti Ya. Pengganti ya. Jadi dia bisa dibaca ya abati, dia bisa dibaca ya abata, dia bisa dibaca ya abata gitu. Ada 10. Ya. Tapi intinya tak itu pengganti dari ya. Ya. Lihat di kantor nada jelas. Ya, beliau menyebutkan 11. 10 lughat. Bahasanya bukan pendapat tapi 10 lughat. Kalau lughat itu bukan pendapat. Lughat itu riwayat. Lahjah. Ya. Di bab apa gitu kan? Ada. Apa? Ya, di bab nada. Atau enggak karangan siapa? Ibnu Syam. Berarti ayat ini kayak mau semua gitu. Kan mempunyai sifat. Ya. Isim ya. Ayun itu salah satu apa namanya? Salah satu isim yang paling unik. Makanya dia bihasabi ma yudhaf ilaihi. Tergantung mudhaf ilaihnya. Kalau misalnya contoh ya jalan hakku itu jalan Apa? di Mau jadal haku nama orang atau mau jadal haku fi'il? Kalau nama orang apa namanya? Karena dia itu namanya nama muntakal. Ya, asalnya jadal al haqqu. Ya. Asalnya
jada fi'il fa'il. Ya, alhaqu jada fi'il alhaqu fa'il. Ya. Lalu kita panggil ya jadal haqu. Ya. Yang dihukumi ini ya mudhofnya karena dia idhofah. Ya. Meskipun awalnya adalah idhofah fi'il kepada dia dihukumi seperti idhofah. Ya, jumlah yang muntakal. Ya. Misalnya ta'abbata syarat. Itu nama orang ta'abbata syarat. Kita manggilnya ya ta'abbata syarat. Yang dia. Nanti dibuka di syarat satu nada atau kalau mau lebih lengkap di at-tasrih di Madmuni Taudih karyanya Syekh Khalid Al-Azhari. Kita masuk bab terakhir ya. Ya. Mau tahu cara mi'rab nama Ustaz? Cara mi'rab nama. Yang mana? Dari dia. Contohnya misal Muhammad, Sa'id, Ramadan. Disesuaikan aja. Misalnya Said, ya. Tergantung kalau kita bilang misalnya kan yang bikin susah itu kalau dia ada nama, ada laqab, kemudian ada kunyah. Ya. Tapi kalau dia nama satu orang, ya udah diidhofahkan aja. Ya. Kalau dia nama satu orang, ya. Yang susah itu kalau dia nama idhofah, nama laqab misalnya. Ya. Kemudian pakai ibnu, ya. Misalnya Ja'al imamu, ya, berarti imam fa'il. Ya. Umar. Ja'al imamu Umar. Umar jadi badal. Ya. Ibnul Khattab. Ibnu jadi sifat. Ya, Ibnul Khattabi. Ya. Kemudian Abu Hafsin jadi badal lagi. Ya. Kemudian kalau kita bilang Al-Faruq misalnya, ya, Al-Faruqu, ya, Abu Hafsin Al-Faruqu, ya, dia jadi sifat. Badal sifat. Ya. Bab mahfudannya sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan pertama atau kedua di awal-awal. Ya. Jadi kita tinggal baca aja. Ya. Babu mahfudatil asma. Ya. Idhofah mahfudatil asma itu bisa idhofah sifat kepada mausuf. Kalau dia idhofah sifat kepada mausuf, maka takdirnya babul asma al mahfudat. Ya, dia adalah bab isim-isim yang mahfud. Atau dia bisa idhofah ala makna min. Berarti maknanya babu mahfudatin minal asma. Ya. Al mahfudatu salah satu anwa. Mahfudun bil harfi, mahfudun bil idhofah, kemudian watabi'un lil mahfud. Ya. Kemudian syaratnya cuma menyerah mahfud bil harfi itu contohnya misalnya
nazartu ila Khalidin. Khalid mahfud dengan huruf. Ya. Mahfudun bil idhofah ghulamu Zaidin. Ya. Mahfudun bil tabaiyah misalnya marartu bi Muhammadin wa Khalidin. Ya. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian iya kan? Dia cuma membagi seperti itu. Ya. Kemudian fa'ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bi min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al waw wal ba wa ta wa bi rubba wa bi muz wa munzu. Ya. Sebelum muz dan munzu sudah kita bahas di awal ketika alamat huruf, alamat isim, ya kan? Dan di sini beliau juga menjelaskannya cuman pengulangan. Maka kita cuman bahas mus dan munzu saja. Ya. Oke. Wa minha mus wa munzu. Ketemu? Ya, di ujung sebelum bab idhofah. Wa minha mud wa munzu wa yujarrani al asma. Mud wa munzu itu cuman masuk kepada waktu. Ya, dia cuman masuk kepada waktu. Wa huma yadullani ala makna min in kana ma ba'daha madiyan. Kalau yang setelahnya fi'il madhi atau makna madhi, maka dia menunjukkan makna min. Ya. Contohnya ma ra'aituhu mudh yaumil khamis. Maka maknanya min artinya dari atau sejak. Aku tidak melihatnya sejak hari Kamis. Ya. Wa ma kallamtuhu mundzu syahrin. Saya tidak berbicara kepadanya sejak sebulan yang lalu. Kemudian wa yakunani bi makna fi. Kadang dia bermakna fi in kana ma ba'dahuma hadiran. Kalau yang setelahnya itu maknanya bermakna hadir. Nahu la ukallimuhu mudh yaumina. Ya. Saya tidak akan berbicara dengannya dari hari ini. Hari ini maksudnya sekarang. Ya, mulai dari hari ini yang sekarang. Ya. Wa ma ra'aituhu mudh yaumina. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa muz dan munzu itu dia tidak mungkin fiil yang setelahnya itu bermakna istiqbal. Ya, tidak ada isim yang setelahnya itu bermakna istiqbal. Dia bisa bermakna madhi atau bisa bermakna hadir. Ya. Kalau dia bermakna madhi maka artinya min bermakna sejak. Kalau dia bermakna hadir maka artinya fi. Ya. Bermakna hari ini. Ya. Fa in waqa'a ba'da mudh aw mundu fi'lun aw kana al-ismu alladhi ba'daha marfu'an fahuma ismani. Ya, mudh dan munzu dia bisa jadi bukan huruf. Ya, tapi dia bisa juga merupakan isim. Ya. Misalnya kita bilang ma ra'aitu mudh yauman. Ya. Ma ra'aitu hu. Misalnya ma ra'aituhu mudh yauman. Yaumani. Ya. Di sini mudh dia jadi mubtada. Ya, yaumani jadi khabar. Ya. Maknanya adalah bisa awwalu inqita'ir ru'yah. Ya. Ditaklidkan sebagai awwalu inqita'ir ru'yah. Mudh yauman. Tapi dia mubtada. Kalau fi'il yang datang setelahnya itu marfu'. Tapi kalau kita bilang mudh yaumaini berarti dia huruf jar. Ya, tinggal dilihat yang setelahnya marfu atau majrur. Kalau majrur dia jadi huruf jar, kalau mansub dia jadi mubtada. Ya, dan dia isim.
Boleh ulangin yang penjelasan tadi. Yang subuh dari itu. Yang jadi mubtada. Kalau yang setelahnya itu rofa. Ya. Tadi kan muz dan munzu itu bisa jadi huruf jar. Kalau dia jadi huruf jar, setelahnya pasti majrur. Ya. Dan fi'ilnya harus bermakna madhi atau bermakna hadir. Ya. Kalau yang datang setelahnya itu isim, kemudian dia marfu. Ya. Atau fi'il, yang datang setelahnya itu fi'il. Ya. Maka dia dihukumi sebagai mubtada. Ya. Fi'il atau isim yang datang setelahnya itu sebagai khabarnya. Ya. Dan di situ salah satu posisi khabar yang wajib takhir. Khabar yang wajib takhir. Ya, khabarnya wajib datang setelah mubtada. Tadi kata musyauma ini artinya di hari ini ya. Apa? Musyauma. Ya, di hari ini. Kalau musyauma ini dari Mudyaumani. Awwalu inqita. Dimanakan mudnya bermakna awwalu inqita yaumani. Kan kita bilang ma ra'aituhu. Berarti awwalu inqita ya. Ma ra'aituhu mudyaumani. Tadi saya melihat. Mudnya ditakdirkan atau ditakwilkan sebagai awwalu inqita. ini yang humarnya ba'da humar. Ini kemus sama munzu kan. Ya. Oh, berarti kalau ini jadi isim, kalau musyauma ini mesti dari harus huruf jar gitu. Mudyaumani. Yang mana? Mudyaumani jadi isim. Iya, kalau musyauma ini mesti jadi harus jar. Ya. Kalau dari segi penggunaan gimana Ustaz? Mud sama munzu. Penggunaannya sama. Setiap boleh mus, boleh juga munzu. Makanya beliau mencontohkan mus au munzu. Ya. Itu berarti nggak ada beda sama sekali. Oke, kemudian bab terakhir. Bagian terakhir. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwi qaulika ghulamu zaidin. Ya. Pembahasan tentang idhofah ini salah satu pembahasan yang sangat penting dalam ilmu nahwu. Ya. Syekh Khalid Azhari di dalam kitab Tasrih beliau menjelaskan idhofah itu 152 halaman. Ya, kita di sini sumber aja. Ya, idhofah itu ada idhofah maknawiyah, kemudian ada idhofah lafziyah. Ya. Kapan dia maknawiyah? Kalau syaratnya an
yakuna alla yakuna al mudhafu sifatan ya. Wal mudhafu ilaihi ma'mulan nah. Idhofah itu dikatakan idhofah ma'nawiyah kalau mudhofnya bukan sifat, kemudian mudhof ilaihnya bukan ma'mul dari sifat. Ya. Sifat yang dimaksud di sini cuma 3. Isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat sifat musyabbahah. Di sini kan ada 2 syarat. Jadi idhofah itu dikatakan ma'nawiyah kalau alla yakunal mudhaf sifatan. Mudhafnya bukan sifat, kemudian mudhaf ilaihnya bukan ma'mul daripada sifat. Ya. Oke, dari syarat ini ada 3 bentuk. Ya. Bentuk pertama memang benar-benar bukan sifat dan benar-benar bukan ma'mul. Ya. Contohnya ulamu Zaidin. Ya. Ulam dia bukan sifat, kan? Maka dia tidak beramal karena dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah. Ya. Zaidin itu bukan ma'mul dari ulam. Ma'mul yang bermakna khas ya, bukan ma'mul yang menjarkan. Tapi ma'mul yang seperti bermakna isim fa'il atau memansukan atau merofakkan. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, ya, ini berarti yang mudhafnya bukan sifat, kemudian mudhaf ilaihnya bukan ma'mul. Yang kedua, mudhafnya sifat, tapi mudhaf ilaihnya bukan ma'mul. Ya. Mudhafnya sifat, mudhaf ilaihnya bukan ma'mul. Ya. Contohnya katibu al-qadi. Katibul qadi. Ya. Katib itu sifat, tapi qadi itu bukan ma'mul dari katib. Kita nggak bisa bilang katibun al-qadiyah. Apa yang dia nulis al-qadi, ya kan? Ya. Qadi di sini, katib di sini maksudnya penulis milik si qadi. Ya. Dia takdirnya katibun lil qadi. Ya ala makna lam. Ya. Nah, berarti apa namanya mudhafnya sifat, tapi qadi bukan ma'mul dari mudhaf. Ya. Kemudian yang ketiga, mudhaf ilaihnya ma'mul. Mudhaf ilaihnya ma'mul, tapi mudhafnya bukan sifat. Ya, misalnya darbu al-lissi. Ya. Darbun al-liss ini dia ma'mul dari darbun. Tapi darbun bukan sifat, karena sifat yang dimaksud adalah isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbahah. Ya. Oke. Semua idhofah ini dinamakan idhofah ma'nawiyah. Ya, dinamakan idhofah ma'nawiyah. Kenapa dia dinamakan idhofah ma'nawiyah? Karena dia yufidu amran ma'nawiyan. Ya, idhofah ma'nawiyah atau idhofah mahdah. Ya, idhofah mahdah atau idhofah ma'nawiyah. Kenapa dia ma'nawiyah? Karena dia ya dinamakan ma'nawiyah karena yufidu amran maknawi. Ya. Amran maknawi itu maksudnya apa? Amran maknawi itu maksudnya dia yufidut ta'rif kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah. Kemudian yufidut taksis kalau mudhaf ilaihnya nakirah. Ya. Kemudian dia dinamakan idhofah mahdah. Kenapa dinamakan idhofah mahdah? Ya, mahdah itu artinya apa namanya? Bersih. Ya, mahdah karena dia khalisatun, ya, khalisatun atau khalisun an syaibati al-infisal. Ya. Apa maksudnya khalisun an syaibatil infisal? Jadi idhofah di sini memang idhofah itu niatnya diidhofahkan, tidak ada niat dia dipisah. Kalau kita bilang daribu Zaidin, ya, ini kan idhofah.
Ya, tapi idhofah ini ala niyatil infisal. Kenapa? Karena asalnya adalah doribun zaidan. Ya. Jadi doribun sendirian, zaid sendirian. Tapi kalau gulamu zaidin nggak dipisahkan. Bukan gulam sendiri, gulam nggak bisa sendiri, zaid nggak bisa sendiri. Tapi harus gulamu zaidin. Ya, makanya dia dinamakan idhofah mahdoh. Katibul kadi. Kalau kita bilang katib sendirian, kadi sendirian maknanya beda. Ya kan? Maka dia harus dijadikan satu, yaitu katibul kadi. Begitu juga dengan darbul lisi. Nah, idhofah ini dinamakan idhofah ma'nawiyah atau idhofah mahdoh. Ya. Dinamakan ma'nawiyah karena dia yufidu amran ma'nawiyan. Ya. Apa amran ma'nawiyannya? Yaitu ta'rif kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, kemudian taksis kalau mudhof ilaihnya nakirah. Kalau mudhofnya nakirah, apa namanya? Mudhof ilaihnya nakirah. Ya. Atau dinamakan al-idhofah mahdoh. Ya, mahdah karena dia khalisun an syaibatil infisal. Ya, dia tidak diniatkan terpisah. Nah, idhofah maknawiyah atau mahdah inilah yang nanti terbagi kepada makna min, kemudian terbagi kepada makna fi, terbagi kepada makna lam. Ya. Ya. Itu nanti kita baca. Ya. Kemudian idhofah lafziyah atau idhofah ghairu mahdoh. Oke. Idhofah lafziyah atau ghairu mahdoh ini tinggal dihapus la syaratnya. Ya. Berarti an yakuna al mudhafu sifatan wal mudhafu ilaihi mulan laha. Ya. Yang pertama mudhofnya harus sifat, kemudian mudhof ilaihnya harus menjadi ma'mul dari sifat tersebut. Ya. Misalnya, ya, daribu zaidin. Ya, daribu zaidin. Ya. Atau al-muqta ad-dinari. Ya. Atau hasanul wajhi. Ya. Ini contoh yang isim fa'il, ini contoh yang isim maf'ul, ini contoh yang sifat musyabahah. Ya. Oke. Idhofah ini, idhofah lafziyah dia punya syarat. Syarat yang pertama syarat di mudhof, syarat yang kedua syarat di mudhof ilaih. Ya. Dan keduanya harus ada. Syarat di mudhof, mudhofnya harus sifat. Imma isim fa'il, imma isim maf'ul, imma sifat musyabahah. Syarat di mudhof ilaihnya harus jadi ma'mul. Zaid asalnya adalah maf'ul dari darib. Ya. Dinar asalnya adalah naibul fa'il dari muqta. Wajah asalnya adalah fa'il dari sifat musyabahah. Nah. Oke. Kenapa dia dinamakan idhofah lafziyah? Karena dia tidak memberikan faedah maknawi. Dia idhofah ini tidak memberikan ta'rif. Ya, dia tidak memberikan ta'rif. Dia tidak memberikan ta'rif, dia juga tidak memberikan takhsis. Ya. Tapi yang dihasilkan cuman amrun lafzi. Apa maksudnya amrun lafzi? Amrun lafzinya cuman sebagai yufidu at-takhfif. Dia cuman sebagai yufidu at-takhfif. Apa maksudnya? Ya. Daribu zaidin asalnya adalah daribun zaidan. Ya. Pertama takhfifnya di mana? Takhfif pertama di tanwin. Tanwin jadi tanwin itu takhfif. Kemudian takhfif yang kedua zaidan ini mansub dan tanwin ditakhfifkan dengan kasrah. Ya, jadi dia cuma menghasilkan kasrah saja.
Ya. Karena dia la yufidut ta'rif, kemudian la yufidut takhsis, maka dia boleh dikasih mudhofnya boleh dikasih alif lam. Ya. Harusnya kan mudhof itu tidak boleh dikasih alif lam. Ya. Nah, tapi karena dia tidak memberikan ta'rif, maka boleh dikasih alif lam. Boleh sama-sama ada alif lam. Ya. Oke. Apa? Itu ya, itu ada Al Hasanul Wajdi bisa. Bisa. Ya. Pakai alif lam tuh, tapi yang boleh dua-duanya alif lam tuh ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya lagi, dan dia hanya terjadi pada 5 tempat. Ya. Oke. Tempat yang pertama, ya, syarat dia boleh pakai alif lam. Tempat yang pertama, kalau mudhofnya itu tasniyah, kita boleh bilang jaa ya, jaa atau di mana biar muat di sini. Oke, syarat mudhof yang bisa pakai alif lam. Yang pertama, dia idhofahnya pasti idhofah lafziyah. Ya. Fil musanna. Yang mudhofnya harus musanna. Misalnya jaa ad-dhariba, ya, Zaidin. Ya, yang pertama musanna. Yang kedua jamak mudzakkar. Ya, jaa ad-dharibu Zaidin. Ya. Yang ketiga 1, 2, 3. Yang ketiga an yakuna al-mudhaf ilaihi. Ya, 1 dan 2 itu syaratnya syarat di mudhaf. Mudhafnya harus muzakkar atau harus jamak muzakkar salim atau harus tasniyah. Yang ketiga syaratnya di mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya harus ya, muhalla bi al. Ya. Contohnya al-muqta ad-dinar. Ya, al-muqta ad-dinari. Ya. Mudhaf ilaihnya pakai al. Ya. Kemudian mudhafnya boleh pakai al. Tapi kita nggak boleh bilang jaa ad-dharibu Zaidin. Nggak boleh. Kenapa? Karena kehilangan syaratnya. Ad-dharibunya bukan musanna, dia bukan jamak mudzakkar. Kemudian mudhaf ilaihnya bukan muhalla bil al. Jadi kita nggak boleh jaa ad-dharibu Zaidin. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau jaa ad-dharibu Zaidin bisa. Ya. Di sini boleh jaa muqtad dinari atau jaa al-muqta ad-dinari. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Ya, mudhaf ilaihnya pakai alif lam. Maka mudhafnya juga boleh pakai alif lam. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang keempat an yakunal mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaihnya jadi mudhaf. Ya, mudhaf ilaihnya mudhafan ila al-muhalla bi al. Ya. Contohnya jaa dharibu, ya, jaa ad-dharibu raksir rajul. Ya. Raksir rajuli. Jaa ad-dharibu raksir rajuli. Ya. Di sini ad-dharibu mudhaf kepada ra'as. Ra'as nggak ada alif lam. Ya. Ya kan? Tapi ra'as diidhofahkan kepada yang ada alif lam. Ya, maka dia boleh. Ya. Ya. Atau dia diidhofahkan kepada dhamir. Ya. Yang kelima. 5 tempat ini aja.
mudhof ilaihnya diidhofahkan kepada dhamir, ya, ya'udu ila al-muhalla bi al. Yang kelima, mudhof ilaihnya diidhofahkan kepada dhamir, yang dhamir itu kembali kepada sesuatu yang mudhof yang pakai alif lam, ya. Misalnya kita bilang marartu birrajuli ad-daribi, ya, ulamihi, ya. Nih, di sini kita mengidhofahkan ad-darib kepada gulam, padahal gulam tidak pakai alif lam, ya, tapi dia diidhofahkan kepada domir. Domirnya kembali kepada isim yang ada alif lam. Nah, ini satu tempat yang idhofah 5 tempat idhofah itu boleh dikumpulkan dengan al, ya. Katanya kalau yang idhofah itu mengandung makna madi. Kalau yang misalkan ini, Ya. anak qatilun zaidan, itu tuh anak tuh belum membunuh, tapi kalau anda bilang anak qatilun zaid, anda udah membunuh. Ya, kalau dia bermakna Idhofah. enggak. Kalau dia bermakna mati. Oke, saya belum selesai nih. Oke. Tadi syarat idhofah itu idhofah lafziyah, apa syaratnya? Syaratnya an yakunal mudhof sifatan. Mudhofnya harus sifat. Kemudian mudhof ilaihnya harus ma'mul. Ya. Kapan mudhof itu menjadi sifat? Mudhofnya kan di sana harus isim fa'il, harus isim maf'ul, dan harus sifat musyabahah. Kapan isim fa'il dan isim maf'ul dan sifat musyabahah itu beramal? Mereka hanya beramal kalau menunjukkan makna hal dan istiqbal. Ya. Isim fa'il, kemudian isim maf'ul dan sifat musyabahah itu hanya beramal kalau menunjukkan makna hal dan istiqbal. Kalau dia bermakna madhi, maka idhofahnya idhofah mahdhaf. Karena syaratnya hilang, yaitu syarat beramal. Ya, jadi kalau kita bilang jaa qatilu zaidin misalnya. Jaa qatilu zaidin, kita memaksudkan qatil di sana bermakna madhi. Ya, kita memaksudkan dia bermakna madhi, maka idhofahnya idhofah mahdhaf. Mafhum? Tinggal ditakdirkan aja maknanya makna madhi atau makna hal atau makna istiqbal. Karena isim fa'il itu dia bisa dia bisa mempunyai 3 makna, madhi, hal atau istiqbal. Ya, karena dia kan beramal karena dia menyerupai fi'il. Menyerupainya dari segi apa? Dari segi bisa punya makna tadi, punya makna hal, menunjukkan makna zaman. Ya. Nah, isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabahah itu hanya bisa beramal. Hanya bisa beramal kalau dia menunjukkan makna hal atau makna istiqbal. Berarti di sini maknanya makna hal dan istiqbal semua. Kalau dia makna madhi, dia nggak beramal. Kalau dia nggak beramal, dia kehilangan syaratnya. Maka mudhof ilaihnya bukan ma'mul lagi. Kalau kehilangan syaratnya, maka dia masuk kepada idhofah ma'nawiyah. Jadi dharibu zaidin ini bisa idhofah ma'nawiyah dengan syarat dharibunya bermakna madhi. Kalau kita baca tasrih di penjelasan ini, kita seakan-akan sama Syekh Khalid Azhari seakan-akan dihadirkan percakapan para imam besar. Ya, misalnya di pembahasan sini, ya, pas pembahasan dharibu zaidin, ya, kata Syekh Khalid Azhari, Ibnu Malik di dalam dharibu zaidin itu
menyelisihi pendapat Ibnul Hajib. Ini pendapat yang mengatakan Doribu Zaidin ini la yufidu ta'rif dan la yufidu takhsis. Ini pendapatnya Ibnul Hajib. Ya. Lalu kata Ibnu Malik, enggak. Doribu Zaidin ini dia juga memberikan faidah taksis. Ya. Bukankah Doribu Zaidin ini jadi lebih khusus daripada Dorib? Iya kan? Iya kan? Doribu Zaidin itu lebih khusus daripada Dorib. Ya. Lalu dijawab oleh Ibnu Usfur. Enggak, kata ya Ibnu Usfur. Ya, Ibnu Usfur itu salah satu ulama besar. Salah satu penyarah kitab Al-Jumal Lizajaji. Jumal itu asal dari kitab Ajurumiyah. Makanya di takrif Al-Kalam Muhallafzul Murakabul Mufidu itu takrifnya miliknya Imam Juzuli. Ya, Juzuli itu punya Jumal juga. Zajaji punya Jumal. Ajurumiyah itu ambilannya dari Jumal Lizajaji dan Jumal Juzuli. Ya. Ibnu Usfur tuh beliau menyarah 3 kali, menyarah Jumal itu. Ya. Yang paling masyhur syarah beliau ada 2 jilid. Ya, Syarhul Jumal Lizajaji. Oke. Kata Ibnu Usfur, kata Imam Ibnu Malik kan tadi, Doribu Zaidin ini kan memberikan faedah taksis. Ya. Imam Ibnu Hajib bilang dia tidak memberikan faedah ta'rif, dia tidak memberikan faedah taksis. Kata Ibnu Malik, Doribu Zaidin itu kan memberikan faedah taksis. Ya. Kenapa dia memberikan faedah taksis? Ya. Karena Doribu Zaidin ini lebih khusus daripada Doribun, ya kan? Berarti pasti ada memberikan makna taksis. Ya. Dijawab oleh Ibnu Usfur. Ya. Dan dijawab juga oleh Ibnu Hisam. Kata Ibnu Usfur dan Syekh Ibnu Hisam, Imam Ibnu Malik ketika mengatakan Doribu Zaidin itu yufidu taksis, itu sahun. Ya, sahun dari Ibnu Malik. Kenapa? Karena Doribu Zaidin ini bukan far'an dari Doribun. Dia bukan bukan taksis dari Doribun, bukan far'an dari Doribun. Tapi Doribu Zaidin ini far'an dari Doribun Zaidan. Ya. Doribun Zaidan. Ya. Nah, Doribun Zaidan ini diidofahkan atau tidak diidofahkan, dia tetap yufidu taksis. Yufidu taksisnya dengan ma'mul, bukan dengan idofah. Paham nggak maksudnya? Oke. Kan idofah itu mempunyai makna taksis. Ya. Misalnya kita bilang ulam umum. Lalu kita bilang rajulin ini bukan khusus, rajulin ini nakirah. Ya kan? Ulam ini umum, rajulin ini nakirah. Kalau kita idofahkan ulamu rajulin, maknanya jadi mengecil. Berarti dia bukan ulam imra'ah. Ya. Maka maknanya memberikan faedah taksis. Di mana didapat taksisnya? Dari idofah. Ya, idofahnya yufidu taksis. Yufidu taksis itu amrun maknawi, makanya idofah ulamu rajulin itu idofahnya idofah maknawiyah. Sekarang di sini Doribu Zaidin. Ini kan ada idofah. Idofah Dorib kepada Zaid. Kata Imam Ibnu Malik, idofah Dorib kepada Zaid ini memberikan faedah taksis juga. Ya, kenapa? Karena Dorib dan Doribu Zaidin itu maknanya beda. Dorib itu umum, Doribu Zaidin lebih khusus. Berarti memberikan faedah taksis. Kata Imam Ibnu Malik, taksisnya itu dihasilkan dari idofah. Sampai sini paham? Oke. Lalu dijawab oleh Ibnu Usfur sama Syekh Ibnu Hisam. Kata Syekh Ibnu Hisam, ini sahun dari Imam Ibnu Malik. Ya. Taksisnya itu bukan lahir dari idofah. Ya. Jadi Doribu Zaidin itu bukan far'un dari Dorib, tapi dia far'un dari Doribun Zaidan. Ketika kita bilang Doribun Zaidan, ya, di sini ada taksis. Taksisnya dari apa? Dari ma'mul. Dari adanya ma'mul. Dari adanya maf'ul bihi. Yang membuat dia khusus itu maf'ul bihinya. Ya. Ini idofah nggak? Bukan idofah. Nah, Doribun Zaidan ini taksis. Dia diidofahkan seperti di sini, atau dia tidak diidofahkan, dia yufidu taksis. Berarti taksisnya bukan lahir dari idofah, tapi taksisnya lahir dari menyebutkan ma'mul. Ya. Mafhum? Ya. Nah, maka berarti idofahnya bukan dari idofah di sini la yufidu ta'rif dan la yufidu taksis. Kalau di sini ada taksis, taksisnya bukan dari idofah, tapi dari menyebutkan ma'mul. Ya.
Siapa yang juga Nah, makanya kita boleh yang fi'lul mudhari'u as-sahihul akhir itu apa sebenarnya? As-sahihul akhiri. Kan kalian ngapalnya as-sahihul akhiri apa as-sahihul akhiru? Akhiri. Kalau ulama sahun, kalau manusia kayak kita ghalan. Kan kita bilangnya al-fi'lu, al-mudhari'u, al-mudhari'u, as-sahihu, ya as-sahihu, al-akhiri. Ya. Nah, kenapa dia diidofahkan kemudian ada alif lamnya? Ini kan idofah as-sahihu al-akhiri. Kenapa al-akhiri? Karena dia jadi mudhaf ilaih. Oh, gimana mudhaf ilaih kok sama-sama ada al? Ya kan? Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Ya, yaitu syarat yang ketiga. Mudhaf ilaihnya dia beramal, mudhafnya kena ma'mul. Ya, kemudian mudhaf ilaihnya memiliki al, maka dia boleh dikasih al. Ya. Masih ingat kan yang kemarin Ja'a at-tariku bakrin. Kenapa at-tariku bakrin? Itu bakrin nggak bisa jadi pengganti, karena bakrin tidak pakai alif lam. Ya. Sedangkan at-tarikunya pakai alif lam. Ja'a at-tarikul bakri. At-tarikul bakri. Habis itu apa setelahnya? Setelahnya nggak pakai alif lam. Ya. Untuk menunjukkan idhofah ini bab yang sangat azim, cukup lihat Syekh Khalid Azhari sampai menulis 152 halaman tentang idhofah saja. Ya, di sini kalau kita belajar sobat Tanzania, ya, cuma 1 halaman. Ya. Dari lebih video takhir sih. Ya. Terus karena ubah kasrahnya lumayan lebih berat. Yang mana yang fathah? Dari Zaid. Enggak, jar itu lebih ringan daripada nasab. Jar Ya, lebih ringan. lebih ringan. Kalau disorot Enggak, jar itu lebih ringan daripada kasrah. Makanya dia tidak masuk kepada fiil. Fiil itu berat karena dia mengandung zaman, kemudian mengandung hadas, kemudian nisbah kepada fa'il. Karena dia berat dikasih alamat-alamat yang ringan. Ini ringan yang berbeda lagi mana ringannya. Ya, yang ringan itu maksudnya apa? Makanya fi'il itu dimasuki alamat dhammah, dimasuki alamat ha. Ya, tapi dia nggak dimasuki kasrah. Ya. Sedangkan isim dimasuki kasrah. Ya, gitu. Ya. Atau tahfidnya kalau pengen lebih mudah, tahfidnya dari tanwin kepada ghairu tanwin. Ya, itu sudah jelas. Ya. Oke, kita baca syarahnya dulu. Wa amma ma yukhfadu bil idafati fanahu qawlika ghulamu zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lami, di sini Ibnu Ajurrum cuma menyebutkan yang ditakdirkan dengan lam dan yang ditakdirkan dengan min, mengikuti pendapatnya Imam Sibawai. Ya. Falladhi yuqaddaru bil lam nahu ghulamu zaidin walladhi yuqaddaru bil min nahu saubu khazin wa badu sajin wa khatamu hadidin. Ya, ghulamu zaidin ay ghulamun li zaidin. Saubu khazin ay saubun min khazin. Ya.
Aqulu al-qismu tsani minal mahfudati al-mahfudu bil idhafah wa huwa ala salasati anwa'. Dzakara al-muallifu minha naw'aini. Al-awwal ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na min, wa tsani ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na lam, wa tsalis an takunu al-idhafatu fihi ala ma'na fi. Ini pembagian idhafah yang mana? Idhafah mahdhah atau idhafah ma'nawiyah. Wa amma ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na min, fadhabituhu an yakuna al-mudhafu juz'an wa ba'dan min al-mudhafi ilaih. Ya, kalau mudhafnya itu bagian daripada mudhaf ilaih. Contohnya jubbatu sufin. Ya. Fa innal jubbah ba'du suf wa juz'un minhu. Wa kadza amsilatul muallif. Begitu juga contoh yang dicontohkan oleh muallif. Wa amma ma takunu al-idhafatu ala ma'na fi, fadhabituhu an yakuna al-mudhafu ilaihi dzarfan. Mudhaf ilaihnya yang menempati, mudhaf ilaihnya yang ditempati bagi mudhaf. Ya. Nahu qaulihi ta'ala bal makrul laili, ay makrun fil lail, fa innal laila dzarfun lil makri. Ya. Wa amma ma takunu al-idhafatu fihi ala ma'na lam, fa kullu ma la yasluhu fihi ahadun naw'ainil madhkuraini. Yang makna lam kalau dia tidak bisa bermakna fi, tidak bisa bermakna min. Nahu ulamu zaidin wa hasiru al-masjid. Ya. Benar. Iya, tanya Om. Mana mudhaf ini mudah kan? Ya. Kemudian waqad tarakal muallifu al-kalama ala qismi salis minal mahfudzat wa huwal mahfudzu bit tabaiyah. Wa 'udruhu fi dzalika annahu qad sabaqa al-qawlu alaihi fi akhir babil marfu'ati mufassalan. Ya. Apa maksudnya? Kan di awal beliau bilang mahfud itu ada 3. Mahfud dengan huruf, mahfud dengan idhofah, dan mahfud dengan tabaiyah. Mahfud dengan tabaiyah ini qaulun marjuh. Ya, karena yang mengkhabarkan matbu itu bukan, yang mengkhabarkan tabi itu bukan tabaiyah, tapi amil yang sama dengan amil matbu'nya. Ya, misalnya kita bilang ra'aitu, ini mahfud ya, marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrin itu bukan mahfud bi tabaiyah, tapi mahfud dengan ra'aitu. Ya. Ya, mahfud dengan bi, sama amilnya dengan amil matbu. Ya. Oke. Kemudian mudhaf. Mudhaf itu kan dia punya, kalau dia sifat dia punya 2 amal. Kalau dia ghairu sifat dia tidak punya 2 amal tapi 1 aja. Kayak ghulamu Zaidin misalnya. Nah, ghulamu Zaidin itu ya, Zaidin itu majrur. Apa yang memajrurkan dia? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang memajrurkan adalah mudhaf. Ya, berarti Zaidin majrur dengan mudhaf. Dan ini pendapat yang paling rajih. Ya. Pendapat yang kedua majrur bil idhofah. Ya. Pendapat ketiga majrur bi harfi jar manwi bainal mudhaf wal idhofah. Ya. Ghulamu Zaidin, ghulamun li Zaidin. Yang menjarkan Zaid adalah li yang muqaddar. Ya. Sebenarnya ada 4. Pendapat yang keempat yang memajrurkan adalah huruf jar yang diganti dengan mudhaf. Huruf jar yang Ya. Sebenarnya yang menjarkan itu huruf jar, tapi posisinya diganti dengan mudhaf. Itu aja bedanya. Yang ketiga huruf jar yang manwi antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu yang menjarkan. Yang pertama kalau tidak benar. Yang pertama mudhaf. Ya. Yang pertama mudhaf, yang kedua idhofah. Kalau idhofah berarti amilnya amil maknawi. Ya. Yang ketiga huruf jar yang muqaddar antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang keempat huruf jar yang posisinya diganti dengan mudhaf. Tadi yang ketiga
huruf jar ya, yang muqaddar antara mudhof dan mudhof ilaih. Ya, ghulamu Zaidin, ghulamun li Zaidin. Berarti li-nya itu yang menjarkan, tapi li-nya muqaddar. Nomor 3 sama 4 kayak mirip kan? Apa? Enggak lah. Kayak mirip nomor 3 sama 4. Yang ditakdirkan sama yang diganti. Ya, beda. Satu ditakdirkan, satu diganti. Yang itu dihilangin, yang itu diganti. Ya. Tiga. Bujat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita baca baris terakhirnya. Ya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala a'la. Syekh Bajuri, beliau pernah mengomentari kata-kata wallahu a'lam. Ya. Jadi kata beliau, kata wallahu a'lam itu kan Allah mubtada, a'lamnya itu khabar. Tapi a'lamnya itu a'lam bukan bermakna itu a'lam yang bukan bermakna isim tafdil. Ya, karena yang alim itu cuma Allah. Kita bukan alim sebenarnya kalau binisbah dengan Allah. Ya. Di sana isim tafdil yang bermakna isim fa'il aja, wallahu alam, wallahu alimun, tapi bermakna maha mengetahui. Ya. Kemudian ketika menyebutkan wallahu alam itu tidak boleh niat kita menyebutkan wallahu alam itu niatnya mengabarkan orang bahwa dars sudah selesai. Itu makruh kata beliau. Ya, jadi niat kita bilang wallahu alam itu memang benar-benar kita mentakzim Allah. Memang benar-benar kita meniatkan bahwa Allah itu maha mengetahui, bukan mengkhabarkan bahwa dars sudah selesai dengan kata-kata wallahu alam. Nah, itu tanbih dari Imam Bajuri. Ya, di akhir syarah Burdah beliau menjelaskan itu. Ya. Kalau nggak salah di syarah Qatrun Nada juga bukan Imam Bajuri ya, Qatrun Nada. Imam Bajuri di akhir syarah Burdah. Ya. Kemudian kata Syekh Muhyiddin terakhir di sini, waqad kana al-faraghu min kitabati hadzal syahri fi lailatul qadri. Syarah ini selesai ditulis pada malam Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Khamis. Ya. Sab'un wa ishruna min Ramadan. Ya. Sanata alfin wa salasimiatin wa salasin wa khamsina min al-hijrah. A'adallahu alaina min barakatiha. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ada yang tahu makam Syekh Muhyiddin enggak? Sahih kan. Dewa. Oh, ziarah. Tapi bukan hari ini. Oh iya, boleh. Mau besok. Besok. Aduh, Besok, Ustaz. Besok kosong. Jumat kan bisa ada. Oh iya, besok. Besok kan ada. Mau besok. Iya. Jam dars nahu ya. Iya. Di mana, Ustaz? Apa? Tempatnya? Di depan Masjid sana. Oh, berarti besok kumpul di mana? Mau di apa namanya? Kalian kumpul aja di rumah saya. Nanti anak ketemu di ini di Mustasfa. Oh, siap. Tapi ada yang ingat jalannya nggak? Sahih. Saya usulnya ingat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.